Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Hasanah dari kelas 1 HKID dengan NIM 2241130302150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum dalam masyarakat. Yang akan dibahas pada PPT ini yaitu 1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau social control bagi masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi hukum. Poin A yaitu fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial masyarakat. 1. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Yang kedua yaitu fungsi hukum menurut Rudolf von Rohing. Yang pertama yaitu hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu melakukan pengendalian sosial. Yang kedua yaitu sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Esensi dari fungsi hukum sebagai sosial kontrol masyarakat, yaitu 1. Terjaminnya suatu stabilitas, tidak adanya konflik yang mengganggu aktivitas dan interaksi dalam aktivitas masyarakat. Poin yang kedua, kepastian hukum, tegaknya keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol, yaitu 1. Hukum sebagai alat kontrol adalah sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dari sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Yang kedua yaitu hukum sebagai alat kontrol dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada si pelanggar. 3 cara penyelenggaraan pengendalian sosial, yaitu 1. Bersifat fisik atau chief power adalah menggunakan senjata dalam pengendalian sosial yang dapat mengakibatkan luka jasmani. Negara yang menerapkan pengendalian sosial dengan cara ini yaitu negara yang sedang bergejolak. Akibat dari cara ini yaitu takut mengalahnya masyarakat kepada penguasa. Selanjutnya yaitu poin 2, bersifat kebendaan atau utilitarian power. Dimaksudkan bahwa penggunaan hal-hal yang bersifat kebendaan dalam melakukan pengendalian sosial meliputi benda-benda maupun jasa-jasa kekuasaan yang mengandalkan. Banyak dilakukan pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya imbalan yang sesuai terhadap daya kreasi dari anggota masyarakatnya. Masyarakat yang secara ekonomis kuat. Cara ini bertujuan agar anggota masyarakat sebanyak mungkin mematuhi norma yang berlaku. Untuk poin yang ketiga yaitu bersifat simbolis. Cara-cara pengendalian sosial yang mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabstraksikan dari tingkah laku bagian terbesar dari masyarakatnya. Cara ini bertujuan untuk meyakinkan anggota masyarakatnya. Yang B yaitu fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat. 1. Sebagai a tool of engineering. Yang kedua yaitu sebagai perekayasa sosial. Yang ketiga, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Dua macam konsep dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat yaitu sebagai berikut. Prediction of consequence. Konsep mengenai ramalan mengenai akibat-akibat oleh Lemberg dan Lansing. Konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari peraturan hukum. Model dari bekerjanya hukum di dalam masyarakat menurut Robert B. Shetman and William J. Camblis, yaitu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model ini menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan masyarakat.
Kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran. Secara skematis, model tersebut digambarkan sebagai berikut. Bagian yang C yaitu fungsi integrasi hukum. 1. Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan input yang berasal dari subsistem lain menjadi keluaran output. Yang kedua yaitu fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu, menurut Prof. Dr. Surjono Sulkanto, sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam mengejar tujuan yang dilakukan oleh subsistem politik, subsistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau tentang perumusan dari tujuan itu. Tujuan-tujuan tersebut ditetapkan menjadi hukum melalui pembentukan perundang-undangan. Apabila kemudian hukum itu digugat keabsahannya, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa pengesahan terhadap hukum itu atau pembatalan terhadap hukum itu. Apabila hukum itu diakui oleh pengadilan, maka berarti bahwa tujuan yang dirumuskan diterima. Yaitu, dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama di antara para pakar. Namun, secara umum, substansi rumusan tersebut hampir sama. Secara pragmatis, hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan, malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu dalam subsistem budaya. Anggota masyarakat harus bergerak untuk membawa sengketa-sengketa yang terjadi di antara mereka ke pengadilan. Sikap ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengadilan adalah tempat yang dapat memberikan keadilan kepada anggota masyarakat itu. Sehingga setelah sengketa diputuskan, keluaran output dari pengadilan berupa keadilan. Fungsi integrasi hukum dalam hal proses pertukaran di antara subsistem-subsistem menurut Talcott Parsons. Fungsi dari integrasi subsistem sosial yang diwakilkan kepada hukum dalam hal ini pengadilan, yaitu 1. Sebagai fungsi adaptasi atau subsistem ekonomi. Yang kedua yaitu sebagai penertiban atau pengorganisasian kepentingan yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu sebagai tujuan atau subsistem politik. Yang keempat yaitu sebagai pengesahan atau pembatalan tujuan-tujuan masyarakat yang telah dirumuskan sebagai hukum. Yang kelima yaitu sebagai fungsi mempertahankan pola atau subsistem budaya. Yang keenam yaitu sebagai keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.